hadirin yang dimuliakan, izinkan saya mewakili ataupun laporan dari Ketua Pelaksana Pentas PAI dan Pendidikan Anak Provinsi Jawa Barat untuk tema kegiatan kita sebagaimana yang sudah tertera di depan, yaitu generasi sehat, cerdas, moderat, dan berakhlak mulia. Adapun tujuan Pentas PAI di tahun ini adalah memberikan motivasi terhadap peserta didik dalam mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian tujuan yang berikutnya menanamkan dan menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah sehingga rukun dan damai di antara mereka. Yang terakhir adalah menumbuh kembangkan bakat dan minat dalam bidang seni dan kreativitas pendidikan agama Islam di kalangan peserta didik. Hadirin yang saya hormati, untuk jenis perlombaan yang akan dipentaskan pada tahun ini, karena tahun ini kita bisa dilaksanakan kembali di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya kita berakhir di 2019 ya di Kabupaten Sumedang. Tahun ini ada 7 perlombaan, ada 7 kegiatan, ada 7 cabang lomba pentas PAI. Yang pertama, lomba musabaqah tilawatil Quran dengan jumlah putra, peserta putra 27 orang, peserta putri 27 orang. Untuk pidato, putra 27 orang, putri 27 orang. Untuk lomba debat, alhamdulillah diikuti semuanya, 27 peserta, artinya 27 kabupaten kota mengirimkan, kali 3 peserta. Karena debat itu salah satu yang grup, Pak Kanwil, benar. Jadi 27 kali 3 ada 81 orang. Untuk kreasi busana muslimah, yaitu 26 peserta. Untuk nasid akapela tanpa musik, untuk nasid, yaitu 24 kabupaten kota kali 4 personil, karena jumlahnya per tim adalah 4 orang, yaitu 96 orang. Untuk Olimpiade PAI berjumlah 26 peserta. Dan yang terakhir adalah konten kreator, jumlahnya 26 orang. Jumlah semua yang mengikuti peserta kegiatan pentas PAI dan pendidikan anak ini 363 peserta. Artinya Bapak Ibu, semua kabupaten kota 27 ini kabupaten kota mengikuti ya. 19 kabupaten kotanya, mohon maaf, ada 20 kalau tidak salah ya, 20 kabupaten dan sisanya ada 9, mohon maaf ya, ada 19 itu untuk kabupaten dan kotanya ada 9. Jadi jumlahnya ada 27 kabupaten kota. Kemudian kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan ini selama 1 hari ini ya. Biasanya mungkin kalau MTQ yang resmi Kementerian Agama beberapa hari, kalau kita semuanya dari pembukaan ini sampai nanti sore, mudah-mudahan tidak ngaret begitu ya Bapak Ibu, kita tuntaskan hari ini dari awal sampai akhir. Mohon doa dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan pentas PAI ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Paling saya banggakan Ananda para peserta pentas PAI SMA SMK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 siap berjuang, siap menang, siap kalah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, seperti agak disinggung tadi, pentas PAI tahun ini agak berbeda dengan pentas-pentas PAI sebelumnya. Secara formal, pentas PAI ini adalah hak milik Direktorat Pendidikan Agama Islam Subdit yang ada di Kementerian Agama di nasional. Kemudian turun kepada Kanwil melalui Kabid PAI. Dan kemudian para beliau ini bekerja sama dengan kami MGMP PAI SMA dan SMK. Demikian juga di tingkat SD, di tingkat SMP,
sayang sekali hari ini tidak bisa kita melihat perwakilan dari adik-adik SLB. Tahun ini tingkat nasional tidak bisa diselenggarakan. Tetapi jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat. Biarpun tidak ada di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat tetap akan tegak berdiri. Kita laksanakan. Dan tentu saja dalam situasi ini saya sangat berterima kasih kepada Universitas Islam Bandung. Dalam hal ini Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta jajarannya yang sudah siap direkodkan tempatnya, pialanya. Nanti ada uang pembinaan. Tepuk tangan untuk uang pembinaan. tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Oktober 2023. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan SMA dan SMK dari 27 kabupaten kota yang sudah mengikut sertakan para siswanya dalam pentas nasional PAI dan pendidikan anak SMA SMK ini. Juga kepada para siswa yang sudah selalu bersemangat ya mengikuti berbagai lomba yang diadakan dalam acara hari ini. Tak lupa tentu terima kasih saya kepada para dekan dari 9 fakultas lainnya yang mengiringi dekan FTK ya, yang turut memeriahkan acara hari ini. Demikian juga untuk tim saya di jalur 4, ini bagian Komhumas dan bagian kerjasama dalam negeri. Ibu bapak, para guru, para siswa dan hadirin semua yang dirahmati Allah,
kita pahami bersama bahwa pendidikan agama Islam ini bagi siswa tingkat SMA, SMK ini memiliki nilai-nilai penting. Paling tidak kita bisa mencatat sebagai identitas keagamaan, sebagai etika dan moral yang diajarkan. Kemudian juga memahami nilai-nilai lain yang sifatnya universal. Di samping itu juga ada nilai untuk pengembangan wawasan keislaman dan aspek spiritualitas lainnya dalam menjalani keseimbangan hidup. Ada keahlian dalam praktek ibadah, kemudian juga menjadi bekal bagi para siswa untuk menghadapi kehidupan sosial dan masyarakat dengan berbagai dinamika dan tantangannya yang terus berlangsung sampai hari ini. Dan terutama di sini adalah juga sebagai wujud tanggung jawab keagamaan dalam mempraktekkan ajaran agama. Nah, dengan semua nilai-nilai penting tersebut diharapkan PAI bagi siswa SMA, SMK tidak terbatas pada pemahaman ajaran agama saja, tapi secara holistik juga membentuk karakter yang baik, pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, dan persiapan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab sehingga berdampak positif di masyarakat. Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 9 menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini kita sudah biasa mendengar, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, oleh karenanya pendidikan agama Islam ini bagi siswa SMA, SMK ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik di ranah SMA, SMK, pendidikan tinggi, pemerintah, dan juga masyarakat. Kita bekerja sama. Dan acara pentas PAI dan pendidikan anak SMA, SMK hari ini insya Allah menjadi salah satu wujud implementasi dari tanggung jawab tersebut. Nah, dalam hubungan ini Unisba di usia ke-65 insya Allah 15 November 2023 mendatang ini alhamdulillah sudah diamanahi 10 fakultas dengan 33 prodi. Umumnya sudah memperoleh akreditasi tertinggi yaitu unggul, termasuk Unisba tahun lalu sudah memperoleh akreditasi tertinggi yaitu unggul. Mohon doanya mudah-mudahan kami juga bisa terus menjaga amanah unggul ini. Nah, salah satu dari 10 fakultas itu yang kita banggakan adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki 3 prodi yang relevan dengan acara hari ini, yaitu yang pertama prodi S2 Magister Pendidikan Islam dengan konsentrasi PAI, Manajemen Pendidikan dan PAUD yang sangat cocok tentunya mungkin ya di sini untuk para guru, kepala sekolah, pengawas yang hendak melanjutkan studi. Nah, di samping itu kami juga masih memiliki 2 prodi S1 yaitu PAI dan PG PAUD. Nah, semoga dengan tugas dan peran kita masing-masing, kolaborasi yang kita lakukan ini dapat terus kita dawamkan sehingga akan selalu menciptakan sinergi baru yang berdampak positif kepada anak-anak SMA, SMK, masyarakat, serta dapat menguatkan visi dan misi kita bersama untuk menyiapkan generasi yang kuat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerimaan Ibu Bapak semua. Dan izinkan saya menutup sambutan ini dengan sebaik pantun, karena tadi sudah didahului ya. Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, warganya bager, soleh, someah. Kita bersama bahu-membahu mengawal generasi kuat berakhlakul karimah. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho, rahmat, dan berkahnya untuk kita semua, wabil khusus untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat tahun 2023. Izin Bapak dan Ibu sekalian, saya lupa ini Ketua MKPRI ya, Pak Atik,
Izinlah saya ingin membaca sambutan, saya ingin baca. Karena zaman sekarang ini media itu ada dua fungsi. Pertama, merekam apa yang saya ucapkan. Kedua, ingin memviralkan ucapan yang saya salah. Jadi karena apa namanya pejabat itu ucapannya seolah-olah kebenaran, rencananya seolah-olah keputusan. Maka saya ingin dibacakan. Kalaupun ini ada kesalahan yang konsepnya saya salahkan, kan kira-kira seperti itu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan tabi'in, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada kita sekalian. Dan juga saya lupa yang para peserta ya, adik-adikku sekalian dari SMK, SMK, selamat berjuang. Pemilik masa depan adalah Anda semua. Tahun 2045 Indonesia akan kebanjiran bonus demografi, yang dimana manusia hidup tahun 2045 itu antara usia 60 tahun ke bawah. Maka yang hadir di sini siswa-siswa itu adalah pewaris dan penerus perjuangan bangsa Indonesia. Selamat berjuang dan jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah lelah untuk itu. Karena masa depan adalah milik Anda semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih tentu kepada Rektor Universitas Islam Bandung beserta seluruh akademisi dan juga para bidang, kemudian para pengurus dan seluruh jajaran yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan pentas PAI tahun 2023. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Hadirin yang berbahagia, upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah tugas pendidikan. Pendidikan semestinya tidak dimaknai sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, melainkan sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individu, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangat berdikari. Pendidikan dijadikan sebagai sarana pembebasan untuk membangun kebudayaan dan peradaban unggul, maju, modern, dan modern. Konsep pendidikan ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju, dan berpandangan modern serta modern. Berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik, pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang berintegritas ke dalam mata pelajaran yang relevan. Pendidikan agama dan budi pekerti memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didik. Namun penting dicatat, pendidikan karakter akan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan yang menuntut guru dan pemangku kepentingan lain dalam unit pendidikan menjadi role model bagi peserta didik. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bila mana diajarkan hanya melalui ceramah semata. Kehidupan suatu bangsa erat sekali kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar meneruskan budaya dari generasi ke generasi, akan tetapi diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Hal ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mencantumkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan pengembangan potensi dan kemampuan anak didik agar bermanfaat bagi kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai warga negara masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak berlebihan seandainya saya berharap agar kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku agama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Hadirin yang kami hormati, dalam upaya mencapai tujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu diselenggarakan kegiatan dalam ajang atau event yang bertujuan untuk menggali potensi, memotivasi dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai dan ajaran-ajaran agama Islam dimaksud sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pentas PAI dan pendidikan anak SMA, SMK merupakan wahana kompetensi dan apresiasi siswa sekolah dalam upaya memperkokoh keterampilan dan seni pendidikan agama Islam. Juga diharapkan menjadi motivasi bagi siswa dalam mengikuti pendidikan agama Islam secara keseluruhan, dan secara khusus memotivasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat dalam keterampilan dan seni agama Islam dalam rangka mewujudkan budaya keberagaman dan keberagaman di sekolah yang pada gilirannya dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kegiatan ini jangan hanya dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk membawa harum nama daerah masing-masing, tetapi diharapkan menjadi ajang silaturahim dan memberikan motivasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama Islam, memperkaya pandangan, memupuk toleransi, dan membangun harmoni serta saling memahami antar umat beragama. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak peserta pentas PAI. Saya ucapkan selamat berjuang, junjung tinggi sportivitas, semoga menjadi juara yang kompeten dalam bidangnya masing-masing dan dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, dengan harap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan pentas PAI kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Terima kasih Ibu Wakil Rektor 4 dan Ibu Ida Farida, disilakan untuk kembali ke tempat semula. Sementara Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dimohon tetap berdiri. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua MGMPPAI SMA Provinsi Jawa Barat, dan Ketua berikutnya. Silakan berfoto bersama. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Rektor Universitas Islam Bandung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Berikutnya pemberian cenderamata dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat kepada Rektor 4 Universitas Islam Bandung. Berikutnya penandatanganan MOA antara Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dimohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya penandatanganan MOA Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Ketua MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Barat. Silakan untuk berfoto bersama. Di kantor gitu. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba kepada Ketua MGMP PAI Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya kami mohon Ibu Ida Faridah SAG MM mewakili Direktur PAI SMA dan SMK Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyaksikan penandatanganan MOA antara Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba dengan Ketua MGMP PAI SMK Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, kemudian Ibu Ida Faridah mewakili Direktur PAI SMA SMK Kementerian Agama Republik Indonesia, dimohon untuk berfoto bersama. Jabar Juara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon untuk ikhlas menundukkan kepala kita sejenak berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minallah. Suku, ras, budaya yang sangat beragam. Bahwa David dan Ahmad itu yang sekira proton ini, dia itu saling menghormati. Jangan adanya diskriminasi antar umat beragama tentunya. Karena sebagaimana kita tahu, Rasulullah itu sangat tegas dalam hal ibadah ya. Karena video tersebut itu adalah antar dua agama yang berbagai macam karakteristik seperti yang sudah kita sebutkan bahwasannya bangsa Indonesia adalah negara berkependudukan Islam terbesar. Melalui fakta tersebut, seharusnya bangsa Indonesia menjadi negara yang damai dan tentram. Kami coba lihat isi kembali. Sudahkah damai negeri tercinta kita ini? Kita tidak bisa menutupi mata dan telinga kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sebagian dari kita adalah seorang muslim. Banyak sekali berita yang memberitakan tentang kejamnya pembunuhan, pencurian, penculikan, bahkan tindak korupsi besar-besaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji di mana menjadi permulaan kita mengaji, kita pasrahkan kepada Rabbul Izzati Allah yang Maha Suci. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam yang menjadi panutan setiap insan dan berpegang teguh atas nama kebenaran Tuhannya umat Islam, yakni Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Toyota. Duhai engkau Sayyidul Arabi wa Khatamin Nabiyyin, junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat selaku Dewan Juri alladzi lam adkur ismuhu ta'ziman wa takriman lahu, serta para hadirin kakak-kakak sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah ilmu hadir bagaikan pakaian pada diri seseorang. Ilmu adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, ilmu merupakan cahaya yang menyingkirkan duri dan gelapnya jalan kehidupan, sehingga kita akan tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan yang tidak ada kepastian atau sebuah kesalahan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, bersatu dalam perjuangan. Walirrasul ayyuhalladzina amanu
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan argumentasi kami. Baik, Dewan Juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mosi ini disampaikan, yaitu Dewan ini setuju untuk membubarkan ormas radikal. Nah, menurut sebelum kami menyampaikan tentang argumentasi kami, ada kata kunci yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ormas. Ormas adalah singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat. Kehadiran ormas ini dimaksud untuk memenuhi sejumlah fungsi dan tujuan tersebut. Sedangkan yang dinamakan oleh radikal adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukungan gerakan radikal, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang politik yang amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintah. Menurut argumentasi kami dari tim pemerintah, kami sangat-sangat setuju terhadap mosi tersebut. Karena apa? Yang pertama, untuk mencegah mafsadah yang akan timbul atau mafsadah kerusakan yang akan timbul di negara kita, yaitu Indonesia. Karena kerusakan itu jikalau memang sudah terjadi, maka kita yang akan menyesal. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Jikalau kita mencegah ormas radikal yang ada pada negeri kita, maka sama saja kita mencegah negeri kita daripada adanya mafsadah atau kerusakan yang timbul. Sedangkan ketika kita sudah ada kerusakan dalam negeri kita, maka susah untuk kita mengembalikan negeri kita kepada jalan kebaikan. Karena Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi pernah berkata dalam kitabnya, yaitu Nasoihul Ibad, dia berkata bahwasanya khudh ma sofa wa da' ma ada, ambil yang baik dan buang yang buruk. Karena apa? Karena yang baik akan menimbulkan yang baik, sedangkan yang buruk akan menimbulkan pada kerusakan, akan menimbulkan pada penghancuran, terutama yang ada di negara kita, yaitu negara kita tercinta Indonesia. Karena Sayyidina Ali, yaitu sahabat yang perlu kita tiru, telah mencontohkan dalam kitabnya, yaitu Khulasah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar. Dia ketika masa pemerintahan dia, ada kaum-kaum yang termasuk radikal yang keluar daripada pemerintahannya, yaitu diantaranya ada kaum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mosi kita kali ini yang menyatakan bahwasannya Dewan ini setuju akan pembubaran ormas radikal. Di sini kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju pada mosi kita kali ini. Betul apa yang telah disampaikan oleh tim pro bahwasannya ormas adalah organisasi masyarakat. Namun tim pro tadi menyampaikan bahwasannya ormas itu akan mengalami adanya suatu perilaku yang berbuat kehancuran. Namun tim pro tidak dapat menjelaskan latar belakang mereka, apakah setelah ormas itu dibubarkan, ormas tidak akan berperilaku secara kehancuran lagi, dan dimana hal tersebut akan masuk kepada argumentasi saya. Maka kita lihat status quo kita saat ini. Yang pertama, dengan adanya pembubaran ormas adalah yang pertama, adanya kebebasan berpendapat. Hak setiap individu dan juga kelompok untuk mempunyai kebebasan berpendapat ataupun berkumpul. Dengan adanya pembubaran ormas itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak berpendapat. Namun, adanya ormas juga tetap dibatasi
pemerintah. Lalu selanjutnya yang kedua adalah adanya ruang dialog. Mengapa adanya ruang dialog? Dikarenakan adanya pendekatan yang lebih baik. Adanya pendekatan yang lebih baik dengan coba mendekati dan mendidik anggota ormas yang radikal. Apabila memang misalnya logikanya ormas radikal itu dibubarkan, maka mereka cenderung akan berperilaku agresif di luarnya. Karena pada kali ini adalah apakah kita setuju tentang pembubaran ormas radikal, dan kami ada di posisi kontra, sehingga kami sepenuhnya tidak menyetujui tentang adanya pembubaran ormas. Baik Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, arti dari ormas adalah organisasi masyarakat, yang dimana organisasi ini adalah organisasi yang mewadahi setiap orang atau golongan untuk menjalankan syariat sebagai tatanan supaya kita sebagai umat muslim bisa menjalankan syariatnya dengan sempurna. Dewan Juri yang kami hormati, seperti artian radikal, radikal itu adalah sesuatu hal atau keinginan yang dicapai sehingga sesuatu pemikiran yang diambil dari pemikiran filsafat yang mendalam, sehingga dalam pengimplementasiannya radikal adalah sesuatu keinginan untuk menjalankan syariat atau ketentuan yang memang itu sudah menjadi kesepakatan. Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kita lanjut kepada status quo yang akan kami berikan, kami dari sisi kontra akan menyanggah pernyataan dari sisi pro bahwasanya radikal adalah hal yang negatif. Dewan Juri yang kami hormati, radikal tidak selamanya negatif, karena radikal memiliki artian untuk memperjuangkan hak dan kewajiban agama supaya agama dapat terimplementasikan dengan sempurna, sehingga argumen yang dinyatakan oleh tim pro tidak masuk dengan kami, dan kami membawa argumen yang akan lebih sesuai dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, lanjut kepada status quo. Pada keadaan kita saat ini banyak sekali ormas-ormas, namun Dewan Juri perlu kita ketahui satu, bahwasanya ormas ada yang diakui. Yang kedua, ada ormas yang berdiri sendiri sehingga tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan ketika tim pro menyetujui adanya pembubaran ormas, bagaimana mekanisme pembubarannya sehingga ormas yang tidak terdaftar di tatanan sosial atau pemerintah itu bagaimana mekanisme secara pembubarannya. Akan tetapi tim pro setuju, dan kami ingin menanyakan bagaimana mekanisme pembubarannya. Dewan Juri yang kami hormati, kita beranjak kepada latar belakang kenapa kita perlu membahas mosi ini dan kenapa kita Inilah penampilan peserta Lomba Kreasi Busana Siswa-siswi SMA SMK tingkat Provinsi Jawa Barat. Itulah peserta dari Kabupaten Sukabumi. Yuk. Kabupaten Bekasi.
Kabupaten Bandung. Your curves, all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. In my hands and my beginning, even when I lose some breathing, 'cause I give you all of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya bagai hari terbenam di hari kita bersama di sini. Ayo pakai tulang. Indahnya berpana di taman surga. Kita walau kita akan terpisah. Boleh semua bantu nyanyi. Yo. Bukankah hati kita telah lama menyatu, saling kisah bersahabatan kita, bukan terasa
bertemu kembali, kenangan indah kita setiap hari ini. Oke, Masuk pernyataan tepuk tangan Kota Tasikmalaya. Luar biasa. Seindah hari ini. Ayo. Sudah dapat berbadan tangan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, kita berkumpul di Aula Unisba dalam rangka penutupan pentas PAI tingkat siswa SMA dan SMK se-Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk diketahui, Ananda Sela Amalia adalah juara 1 MTI Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Acara berikutnya, sebelum pengumuman pemenang, terlebih dahulu kita simak bersama kata-kata penutupan pentas PAI tahun 2023 tingkat SMA se-Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, Dr. Haji Aib Saifuddin, Dr. Andes, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kami hormati Ketua MRB, PAI, SMA dan SMK, alhamdulillah sampai sore setia bersama kita Pak Fathur Farahati, Pak Titin dan ini Ketua Panitia lomba yang sangat energik Pak Jajang Eris Herman SPD MPD. Alhamdulillah acara kita sudah di penghujung. Saya tidak akan berlama-lama, hanya satu saja. Kalau pesan ayat tadi menyebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang Allah berikan kepadamu yang kita miliki hari ini, maka itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu siapapun yang nanti menjadi juara, baik juara 1, 2, 3 ataupun harapan, maka jangan sombong dan jangan jumawa. Sombong dan jumawa, ya kita lupa bahwa ini dari nikmat dari Allah. Ingatkan kalau yang memang belum berhasil atau belum beruntung, mudah-mudahan tahun depan atau ada event yang lain bisa berhasil. Jangan sampai sudah sampai di sini. Tidak. Ini perjuangan luar biasa. Bahkan yang tipis sekali ini. Saya lihat semangat luar biasa, dan terutama para pembimbing, pendamping, guru-guru yang semalaman kemarin datang ke sini masih sangat capek, kantuk, dan saya ucapkan pada siapapun yang nanti mendapatkan hadiah itu semuanya pemenang. Yang kalah dalam artian belum berhasil adalah pemenang juga, karena sudah mampu satu mengalahkan hawa nafsunya untuk tidak ikut kalah. Datang sini alhamdulillah. Datang di sini merupakan sebuah perjuangan, dan qadarullah ditakdirkan hari ini harus ada juaranya, maka kita akan terima. Pemenang ataupun yang masih belum berhasil, saya yakin ini adalah sebuah keputusan dari Allah, bukan dari kehendak kita. Bapak dan Ibu, ada satu yang mungkin harus saya sampaikan, pesan dari pimpinan. Ada satu penghargaan bagi Ananda, anak-anak sekalian yang saya cintai. 3 lomba yang ini akan kami apresiasi, dan jikalau berminat masuk ke Unisba, masuk ke fakultas apapun, di sini ada 10 fakultas kecuali kedokteran, maka kami akan memberikan beasiswa prestasi. Nanti saya akan minta datanya ke Ketua MGMP, tapi nanti ada syarat-syaratnya yang akan ditentukan. Paling tidak untuk tahun pertama, insya Allah itu akan bebas biaya. Dan nanti tahun kedua, karena di sini juara pidato, juara MTQ, maka harus dilatih terus. 3 mata lomba ini, yang pertama adalah MTQ, Putra, dan Putri. Selamat ya. Yang kedua, pidato, Putra, dan Putri. Dan yang ketiga adalah kejuaraan debat. Ya. Saya sedang mengajukan barangkali yang satu lagi ke Pak Rektor, ini masih belum bisa dijawab. Yang itu khas kita ya, Olimpiade PAI. Mudah-mudahan ini juga kelar, nanti saya akan informasikan tambahkan. Dan inilah apresiasi kami. Ya tentu penghargaan ini tidak terlalu
bermakna, tetapi bagi kami ini adalah akan menjadi pejuang-pejuang kami jika bergabung dengan Unisba, mau di Fakultas Teknik, Tambang, Psikologi, ada juga Komunikasi, ada Fakultas Jurusan Tarbiyah, Syariah, Dakwah, dan kalau Tarbiyah, insya Allah baik itu di PAI atau PG PAUD, insya Allah saya akan tambah lagi lebih khusus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada yang hari ini sudah mencapai juara, dan salam untuk para pembimbing, guru-guru juga, dan kepala sekolah yang support dari kejauhan. Dan tentu kami di sini terus terang Pak Jajan, Pak Ketua MGP belum bisa menerima dengan baik, dan mohon maaf atas segala kecurangan baik dalam penerimaan kami ataupun dalam pelayanan. Pembagian hadiah dikirain nanti ditutupnya di akhir, ternyata harus ditutup dulu ya. Kalau diumumkan ya malah bubar, tutupnya nggak ada ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lomba yang sudah kita pentas PAI dan pendidikan tingkat Jawa Barat ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, izinkan saya menyampaikan surat keputusan Dewan Juri Pentas PAI dan Pendidikan Anak SMA SMK tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Nomor 08 garis miring B garis miring PAN strip pentas garis miring MGMP strip PAI garis miring SMA strip SMK strip 10 strip 2023 tentang pengumuman nama-nama kejuaraan pentas PAI dan Pendidikan Anak SMA SMK tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Nama-nama juara sebagaimana terlampir juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3. 2. Bahwa surat Dewan Juri sebagaimana nama-nama juara terlampir tidak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Bandung tanggal 7 Oktober 2023. Waktu pukul 17.36 waktu Indonesia Barat atas nama Dewan Juri. Ketua Dewan Juri Iwan Sanusi SPDI MPD ditandatangani. Lampiran hasil kejuaraan pentas PAI dan Pendidikan Anak SMA SMK tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Kategori lomba Musabaqah Tilawatil Quran kategori putra. Harapan 3 skor 312 Brili Alvan Mahendra Kota Bandung. Harapan 2 314 Sehabu Romli Kabupaten Sukabumi. Harapan 1 316 Khalid Permana Nugraha Kabupaten Sumedang. Juara 3 319 Muhammad Mikdan Al-Bazi Kabupaten Bandung. Juara 2 322 Aminuddin Yunis Kabupaten Tasikmalaya. Dan juara 1 324 Muhammad Iqbal Fadila Kabupaten Cianjur. Musabaqah Tilawatil Quran kategori putri. Harapan 3 1519 Amanda Rahmalina Kabupaten Bogor. Harapan 2 1523 Rofatul
Kabupaten Bandung Barat. Harapan 1 1527 Rahma Ayu Bakta Kabupaten Garut. Juara 3 1546 Saadatul Badriah Kabupaten Cirebon. Juara 2 1551 Yuri Maila NR Kabupaten Sumedang. Dan juara 1 1581 Sheila Amalia Kabupaten Tasikmalaya. Cabang pidato putra harapan 3 1268 Agung Merinto Kabupaten Tasikmalaya. Harapan 2 1293 Alwi Kabupaten Sukabumi. Harapan 1 1297 M Al-Farizi Abidin Kabupaten Cianjur. Juara 3 1304 Cahyana Abadul Haq Kota Bandung. Juara 2 1325 Zulfikar Batubara Kabupaten Bandung Barat. Dan juara 1 1326 M Arsyah Fajar Kota Tasikmalaya. Pidato putri harapan 3 1240 Anissa Cynthia Kabupaten Cirebon. Harapan 2 1278 Rahmi Azkia Kabupaten Garut. Harapan 1 1293 Intan Fauzia Kabupaten Tasikmalaya. Juara 3 1305 Rizky Rodia Kabupaten Majalengka. Juara 2 1312 Zagwa Aulindia Kabupaten Bogor. Dan juara 1 1314 Mila Dianeka Kabupaten Pangandaran. Cabang debat PAI harapan 3 4693 Kabupaten Ciamis. Harapan 2 4726 Kota Tasikmalaya. Harapan 1 4743 Kabupaten Bandung Barat. Juara 3 4897 Kabupaten Sukabumi. Juara 2 4817 Kabupaten Garut. Juara 1 4980 Kabupaten Subang. Cabang Olimpiade PAI harapan 3 207 Regi Ginanjar Febriana Kabupaten Tasikmalaya. Harapan 2 209,4 Intan Nurul Hamidah Kabupaten Majalengka. Harapan 1 223,8 Sucihati Muhainia Kota Depok. Juara 3 228 Rizal Dwi Nugraha Kabupaten Ciamis. Juara 2 231 Muhammad Zaki Tasnim Laro Kabupaten Cianjur. Dan juara 1 239,7 Raisya Haya Serbidan Kabupaten Bandung. Cabang nasi busana harapan 3 270 Sri Dahliba Kabupaten Sumedang. Harapan 2 273 Salsabila Fauzia Kota Bekasi. Harapan 1 274 Wafa Hafizoh Kabupaten Garut. Juara 3 276 Abdul Aziz M Kota Tasikmalaya. Juara 2 278 Safia Khairunisa Kabupaten Bekasi. Dan juara 1 295 Mukti Azam Kabupaten Bandung. 8 konten kreator harapan
Kabupaten Bandung. Harapan 1 211 Rizky Fadilah Kota Bogor. Juara 3 215 M Rizky Fajar Kota Tasikmalaya. Juara 2 224 Ratnasari Kabupaten Garut. Dan juara 1 248 Anissa Ramadhani Kabupaten Karawang. Terakhir 9 Nasyid Akapela. Harapan 3 678 Kabupaten Subang. Harapan 2 681 Kabupaten Bandung. Harapan 1 692 Kota Tasikmalaya. Juara 3 694 Kabupaten Sukabumi. Juara 2 697 Kota Banjar. Dan juara 1 700 Kabupaten Sumedang. Terakhir juara umum urutan ketiga dengan skor 4 poin diraih oleh Kabupaten